Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Anissa Salsabila dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah cerpen. Cerpen yang saya akan resensi yaitu cerpen yang berjudul Kaca Pecah karya Rahadi Widodo. Identitas cerpen yaitu judul cerpen Kaca Pecah, penulis Rahadi Widodo, penerbit http://kisah fiksi kehidupan.blogspot.com, cetakan ke-1, tebal 51 halaman. Buku kumpulan cerpen ini dibuat dan ditulis oleh Rahadi Widodo. Dia merupakan pemilik dari blog Kisah Fiksi Kehidupan. Buku ini merupakan seri pertama dari buku cerpen kumpulannya. Ia juga telah menulis beberapa novel seperti The Doctor, Satu Malam di Kampung Siluman. Berikut isinya. Menjadi seorang dokter memang bukan merupakan sebuah pekerjaan yang mudah. Ditambah lagi bekerja di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah desa terpencil. Kini kurasa seluruh tenaga di dalam tubuhku telah terkuras habis. Setelah mengerjakan sampai larut malam, aku diharuskan untuk pergi ke kabupaten. Untuk menuju ke kabupaten dibutuhkan perjalanan sejauh 100 km. Setelah itu semua aku lewati, akhirnya aku bisa beristirahat. Tak lama setelah terlelap, aku kembali disadarkan ke dunia nyata. Sayup-sayup ku dengar suara istriku memanggil. Belum sempat ku merenggangkan diri dari posisi tidurku, telingaku menangkap suara yang gedoran pintu di depan. Beberapa saat suara itu terhenti, namun terang suara pecahan kaca menggema di rumahku. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Dengan segera aku bergegas membuka pintu depan. Di depan rumahku terlihat 3 orang pria sedang berdiri. "Ada apa ini?" tanyaku, "kenapa ini bisa terjadi?" Seorang yang paling termuda mendatangiku. "Orangmu mampus, baru kau muncul," jawab ia dengan kasar. Ini bukan pertama kalinya ia berbicara seperti ini padaku. Sebelumnya saat anaknya terluka karena terkena pisau, ia datang kepadaku dan dengan angkuhnya ia ingin segera ditolong. Karena aku merasa bahwa alat-alat yang akan digunakan belum disterilkan, aku pun bergegas menuju dapur untuk membersihkan alat-alat tersebut sebentar. Belum beberapa lama, ia pun datang kepadaku dan merampas kerah bajuku seraya berkata bahwa aku telah lamban untuk mengobati anaknya yang hampir kehabisan darah itu. Aku tidak bisa mendiamkan ini semua. Aku harus melaporkan ke kepala desa. Kepala desa pun akan berjanji akan mengatur pertemuan antara kami agar kami bisa membicarakan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Namun, hingga saat ini juga kepala desa belum menghampiriku. Sampai terlintas di pikiranku apakah aku harus melaporkannya ke kantor polisi. Sebelum aku hendak melaporkannya, kepala desa akhirnya datang bersama seorang lelaki tua yang saat itu datang ke rumahku. Aku tidak melihat ada orang tersebut. Kepala desa memberitahu bahwa laki-laki tersebut sedang sakit. Ia meminta agar aku mengobatinya. Setelah dia berkelakuan buruk kepadaku, sekarang kepala desa ingin aku memeriksa keadaannya. Tawaran yang diberikan kepala desa pun aku tolak mentah-mentah. Mana mau aku melakukan hal itu. Dari dalam kamar terdengar suara istriku berkata, "Mengapa dibuang kesempatan yang bagus?" Aku sungguh kaget mendengar itu. Kesempatan? Apa maksudnya? Saat inilah kesempatanmu untuk membuktikan bahwa ayah bekerja dengan ikhlas. Saat kita mendorong orang yang kita benci, kita tidak punya alasan selain keikhlasan. Kelak saat ayah berdoa, maka ayah bisa dengan bangga menyebut di hadapan Allah bahwa ayah pernah menolong seseorang dengan tanpa alasan lain selain ikhlas semata. Termenung aku mendengar ucapan istriku. Dengan segera aku bergegas membereskan alat-alat yang akan aku gunakan untuk mengunjungi pasienku. Kelebihan dari cerpen ini yaitu penggambaran sebuah keadaan di cerpen ini dijelaskan dengan cara penulisan yang sangat mendetail sehingga membuat para pembaca dapat mengerti dengan jelas situasi yang sedang terjadi. Kekurangannya, penggambaran tokoh di cerpen ini kurang dijabarkan sehingga pembaca hanya bisa mengira-ngira bagaimana watak para tokoh di cerpen ini. Cerpen karya Rahadi Widodo ini dapat dikategorikan sebagai cerpen kisah kehidupan. Kisah yang dituliskan pun dapat memberi beberapa amanat yang dapat kita tangkap. Bahasa yang baik, penggambaran yang sangat jelas membuat para pembaca dengan mudah mengerti maksud dari cerpen ini. Cukup sekian resensi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.